Jadi ini suasana di Desa Lawi, kemudian di mana? Desa Belatung, Kecamatan Embaloh Hilir, Kapuas Hulu. Sama juga dengan Kecamatan Bunut Hilir, Kecamatan Embaloh Hulu, Kecamatan Batang Lupar, Kapuas Hulu banyak membudidayakan puri atau keratong ya. Ini puri, kemudian itu juga puri. Nah, puri ini banyak ditanam di pinggir sungai karena akses utama sampai saat ini mereka adalah lewat sungai gitu ya. Nah, ini pagi-pagi jam 6 ini pohon-pohon puri nih. Nanti mereka panen daunnya, kemudian dijemur. Setelah itu dikilo. Harga per kilo kemarin paling murah adalah berapa? 15.000. Paling mahal 22.000 yang udah kering. Yang sudah diremas-remas gitu ya, sudah dipisah antara tulang daun dengan daunnya. Nah, sebelum ada puri ini, masyarakat Kapuas Hulu ini bertumpu pada karet. Nah, setelah harga karet jatuh mungkin dari 2010-an mungkin ya, dari 2010, 2008 gitu ya, harga karet jatuh, maka mereka beralih ke puri. Ya, ini puri-puri ini ya, jadi daun-daunnya yang dipanen. Ini musim banjir, jadi di bawahnya penuh air. Nah, kemudian kondisi banjir saat ini, saya sudah 2 malam di Kapuas Hulu ini, khususnya di Kecamatan Embaloh Hilir, Embaloh Hulu ya. Ini 2 malam banjir, tidak mau turun. Banjirnya, hujannya di hulu bagian sana. Kita ini posisi masih di hilirnya nih, hilir sungai. Jadi di hulu hujan, hilir tidak hujan, tapi hilir merasakan banjir. Bahkan titik-titik jalan aspal yang menuju ke jalan aspal yang ada di daerah Ulak Pau, Kecamatan Embaloh Hilir, itu titik-titik jalan yang sudah diaspal itu adalah terendam sampai kedalaman sepinggang gitu ya, orang dewasa. Kemarin saya membawa buku, dokumen dan lain-lain lewat mobil, ternyata di titik-titik tertentu mobil tidak bisa lewat, akhirnya jalan kaki memikul dokumen itu gitu ya. Nah, itu kondisinya. Ini ada bambu dan lain-lain. Adapun kondisi banjir seperti ini sungai ini banjir sampai masuk kampung sana. Ini dirasakan hampir sering lah tiap tahun itu. Tiap tahun ada, hampir mungkin 2 bulan sekali gitu ya, dalam tiap tahun tuh banjir. Ini pukul 6 kurang ini, warga sudah mulai beraktivitas. Ini ya. Adapun penghasilan masyarakat selain puri saat ini adalah ikan gitu ya. Dan ikan sungai ini, nelayan sungai, mereka memasang umpan dan lain-lain. Seperti di Kecamatan Batang Lupar, mereka membuat keramba ya, ke ikan sungai. Nah, kalau di Kecamatan Embaloh ini tidak ada keramba ini. Nah, ini pada beraktivitas. Ini terendam terlihat ya. Ini karena masih banjir. Di hulu juga masih gelap gitu ya. Ini kondisi gerimis. Nah, mungkin itu cerita seputar Kecamatan Embaloh, Hulu Hilir, Bunut Hilir gitu ya. Nah, mereka berharap adanya jalan darat. Nah, jalan darat ini ada posisi sebelah kanan kita. Sebelah kanan ini sana utara mungkin ya. Ini timur itu ya. Nah, di timur ini berharap jalan darat ini selesai, karena dengan adanya jalan darat mereka berharap konsumsi bahan bakar untuk transportasi, untuk mobilisasi barang hasil tani dan lain-lainnya dapat lebih efisien, lebih hemat. Nah, ini kondisi jalan raya yang saya lihat kemarin masih yang sudah dibangun juga masih terkendala banjir gitu ya. Seperti di Pulang Bau itu banjir tidak bisa dilewati motor ataupun mobil, karena banjir setengah pinggang di jalan raya atau jalan yang sudah. Jadi dalam jalan raya
buat sarang walet dan lain-lain. Jadi mungkin itu cerita dari Kapuas Hulu. Semoga bermanfaat, semoga Kapuas Hulu maju terus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini mari kita belajar membawa speed atau perahu gitu ya. Saya hanya melihat gerakan mereka gitu ya. Nah, ketika ada tikungan ke sana sungai, maka perahu ini dibawa ke kiri. Karena apa? Karena kalau ke kanan itu banyak sekali kayu-kayu dan lain-lain di sana yang bisa menghantam si perahu atau speed ini. Nah, ini. Kemudian ketika gelap, speed yang 15 PK, di bawah 15 gitu ya. Di bawah 15 mereka cenderung ketika gelap sekitar jam 5 sore cenderung berhenti, menepi gitu ya. Adapun yang jarak-jarak dekat ya bisa melanjutkan gitu ya, mungkin jarak dekat 1 kilo, 2 kilo. Tapi yang jarak jauh lebih dari 2 kilo biasa mereka menepi, menginap di warga-warga kiri kanan sungai. Nah itu ya, ini pohon-pohon jabon ini. Nah ini karena ini belokan adalah ke kiri, maka dia si perahu ini dibawa ke kiri karena menghindari limpasan kayu dari sana, batang-batang kayu yang ikut hanyut gitu ya. Karena kalau sudah ketemu kayu menghantam buritan perahu atau speed ini bisa jebol gitu ya. Nah ini ladang-ladang mereka. Jadi kenapa rumah-rumah di Kalimantan ini ditinggikan gitu ya, karena sering terjadi banjir. Nah, ini jabon tumbuh di pinggir sungai yang bagus, yang areal basah gitu ya, apa setengah basah lah. Jadi di areal kering itu tidak mau jabon ini. Ini kemudian speed yang dibawa, hindari areal-areal perputaran air yang besar. Perputaran air itu macam apa ya, tampak lah ini di permukaan air ini macam mutar itu tengah-tengah. Nah itu hindari, ke pinggir saja. Hindari putaran air, hindari gelondongan kayu. Misalnya di atas ada tampak sampah-sampah kayu itu ini, maka hindari. Misalnya sampah-sampahnya hanya tampak ranting, daun gitu ya. Nah itu hindari karena di bawah teridentifikasi bahwa di bawahnya itu sering adalah kayu gitu ya, kayu besar. Sehingga speed atau perahu harus menghindari titik-titik itu. Nah ini di depan belokannya ke kiri, maka perahu kita dibawa ke kiri nih. Ini belokan ke kiri. Itu ya. Jadi banyak sekali hal yang bisa dipelajari di Kalimantan ini, hal terutama dalam kehidupan sehari-hari. Nah ini mungkin pasang-pasang jerat ikan ini, yang bir hijau-hijau ini. Jadi mereka biasa untuk menangkap ikan. Seperti ikan baung itu ketika musim itu 30.000 per kilo di kota ya, dijual ke kota putus si baung. Ketika tidak musim ini bisa 50.000 per kilo ikan baung. Baung yang besar 50.000 per kilo, agak kecilan 45.000 per kilo gitu ya. Jadi baung kecil makin menurun harganya. Nah itu. Nah ini belokan ke kiri. Kita lihat dia kemana bawah. Dia bawa ke merapat ke kiri. Gitu ya. Nah itu titik-titik putih gitu ya di atas sungai itu teridentifikasi bahwa hanyutan kayu. Jadi sangat tidak direkomendasikan untuk bawa speed di titik-titik itu. Gitu ya. Nah ini ada putaran air, ada pusaran di sini sehingga menjauh. Ya, ini pusaran air kelihatan, pusaran air. Nah ini pusaran juga, hindari pusarannya. Ini pusarannya. Ya mungkin itu sekilas terkait cara bawa perahu. Yang jelas cenderung memilih pinggir sungai gitu ya, tidak ke tengah. Terima kasih, semoga bermanfaat. Kerap
Tom.